Di tanah luas yang dibelah angin, di antara padang rumput Mongolia, lahirlah seorang anak bernama Temujin, yang kelak mengguncang dunia sebagai Genghis Khan. Namun jauh sebelum ia menaklukkan benua, hidupnya penuh penderitaan. Temujin tumbuh di lingkungan keras. Ayahnya diracun oleh suku musuh ketika ia masih kecil. Keluarganya ditinggalkan oleh klan, dipaksa bertahan hidup dengan memakan akar dan sisa tulang. Namun justru disinilah karakter baja itu ditempa. Ketika dewasa, Temujin menyatukan suku-suku Mongolia yang selama Bereberebeit saling berperang. Lewat keberanian, kecerdikan, dan strategi politik, ia perlahan membangun aliansi terbesar dalam sejarah Mongolia. Pada tahun 1206, Temujin diproklamirkan sebagai Genghis Khan, penguasa segala yang dilengkapi yasa. Dan setelah itu, dunia tidak akan pernah sama. Ia memandang keluar Mongolia dengan satu tujuan, menaklukkan segala kekuasaan yang menghalangi kejayaan bangsanya. Invasi besar pertama Genghis Khan dimulai ke arah selatan. Targetnya dinasti Xia Barat dan dinasti Jin, dua kekuatan besar di Tiongkok. Pasukan Mongol terkenal cepat, disiplin, dan mematikan. Dengan kavaleri ringan yang mampu menempuh jarak ratusan kilometer per hari, mereka menerapkan taktik yang belum pernah dilihat karajan-karajan Tiongkok sebelumnya. Xia Barat jatuh setelah kampanye brutal. Lalu perhatian Genghis beralih ke dinasti Jin. Ia menerapkan strategi pengepungan inovatif, menggunakan insinyur Cina yang ditaklukkan untuk membuat mesin-mesin perang, termasuk trebuchet dan panah api. Kota demi kota tumbang. Tahun 1215, pasukan Mongol berhasil merebut Zhongdu, ibu kota dinasti Jin, kota yang kini bernama Beijing. Kemenangan ini membuka jalan bagi Genghis untuk memperluas kekuasaannya lebih jauh ke barat. Pada awal abad ke-13, dunia Islam di Asia Tengah dipimpin oleh Kekaisaran Khwarazm, sebuah kerajaan kaya yang menguasai jalur perdagangan, jalur sutra. Awalnya, Genghis Khan hanya ingin berdagang. Ia mengirim kafilah besar berisi barang-barang berharga. Namun gubernur kota Otrar justru menuduh mereka mata-mata, lalu mengeksekusi seluruh anggota kafilah. Genghis menuntut keadilan, tetapi Sultan Muhammad II membela tindakan gubernurnya. Kesalahan fatal itu memicu balasan paling mengerikan dalam sejarah. Tahun 1219, Genghis Khan meluncurkan salah satu operasi militer terbesar di dunia kuno. Pasukan Mongol menyerbu Khwarazm dari berbagai arah dengan kecepatan yang membuat musuh kacau. Kota-kota besar seperti Bukhara, Samarkand, dan Ergems jatuh satu persatu. Invasi ini bukan sekadar perang, ini adalah pesan. Siapapun yang mengkhianati Genghis Khan akan dihancurkan. Ketika Genghis Khan wafat pada tahun 1227, ia telah menciptakan kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah umat manusia, membentang dari Laut Kaspia hingga Laut Jepang. Invasi-invasi yang ia lakukan tidak hanya mengubah peta politik, mereka juga mempengaruhi dunia dalam cara yang tidak disadari banyak orang. Di bawah kekuasaan Mongol, jalur perdagangan Silk Road menjadi aman. Teknologi, budaya, obat-obatan, dan ilmu pengetahuan mengalir bebas dari timur ke barat. Dunia menjadi lebih terhubung dibandingkan sebelumnya. Namun, warisan Genghis Khan juga penuh kontroversi. Di satu sisi, ia membangun sistem pemerintahan yang efisien, mendorong meritokrasi, dan menjamin kebebasan beragama. Di sisi lain, penaklukannya menyebabkan kehancuran besar dan jutaan korban jiwa. Apapun pandangannya, satu hal pasti, invasi Genghis Khan telah mengubah wajah dunia, dan hingga kini, namanya tetap menjadi simbol kekuatan, ambisi, dan ketangguhan yang melampaui zamannya.